begitu aja kok. Repot. Jadi karena itu kita hendaknya bisa berjuang dengan cara yang benar. Ya, dengan cara yang benar, bukan dengan bakar-bakar. Kalau mau bakar-bakar itu namanya bonek. Karena itu kita caranya demikian tadi. Kalau surat kita ini banyak, ya, puluhan ribu, ratusan ribu, masa iya orang nggak dengar? Ya, kalau budak dioperasi dong. Cara operasi kan macam-macam. Jangan khawatir lah kalau soal itu. Ya itulah ya. Jadi karena itu sekali lagi, ya, poskonya tunggu tanggal main. Baru datang tadi pagi ditanya posko. Habis ini saya mempunyai juga tugas lain. Berbagi tugas. Satu, memperjuangkan demokrasi. Dua, mencoba mencari teori-teori pembangunan yang benar. Ketiga, tugas internasional tidak boleh dilupakan. Karena apa? Kasihan teman-teman kita. Teman-teman kita di luar itu semuanya adalah orang-orang yang benar-benar mengharapkan peranan negeri kita. Karena itu saya berjanji kepada mereka, insya Allah. Di samping itu juga kita nggak bisa berjuang begitu aja, mesti ada dananya dong. Kita cari keluar, fundraising, pencarian dana di luar harus dilakukan. Pertama kali saya yang keliling, yang kedua kali nanti siapa orang lain lah, ya. Itu ya. Jadi karena itu, ya. Asal berani dipotong gajinya 80%. Jadi begitu ya, saudara-saudara. Sekarang ini yang jelas bahwa kita tidak boleh emosional. Kita harus berkepala dingin, berjuang dengan berencana, taatlah kepada pimpinan. Itu yang jadi modal kita bersama. Saya rasa demikian saja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Basma L dengan NIM 64251560 dari kelas 642C07. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis bahasa terhadap pidato salah satu tokoh nasional Indonesia, yaitu Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur. Pidato yang saya analisis berjudul Seruan untuk Demokrasi yang Adil, yang disampaikan oleh Gus Dur pada tanggal 3 Agustus 2001 di Tugu Proklamasi, Jakarta. Saya memilih Gus Dur karena beliau merupakan tokoh yang memiliki gaya komunikasi yang sangat unik. Jika sebagian besar tokoh politik menggunakan bahasa yang formal dan struktur, Gus Dur justru sering menggunakan bahasa humor, sindiran, istilah Arab, bahasa Jawa, dan bahasa yang dekat dengan masyarakat. Hal tersebut membuat pidato Gus Dur menarik untuk dianalisis dari sudut pandang kaidah bahasa Indonesia. Salah satu kutipan yang menarik dalam pidato tersebut adalah, "Sekarang ini yang jelas bahwa kita tidak boleh emosional. Kita harus berkepala dingin, berjuang dengan berencana." Menurut saya, kutipan ini menunjukkan bagaimana Gus Dur mampu menyampaikan pesan politik yang cukup serius dengan bahasa yang sederhana. Jika dilihat dari pilihan kata atau diksi, kata emosional dan berkepala dingin merupakan ungkapan yang mudah dipahami masyarakat. Gus Dur tidak menggunakan istilah politik yang rumit, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima oleh berbagai kalangan. Dari segi struktur kalimat tersebut cukup efektif karena singkat, jelas, dan langsung pada tujuan komunikasi. Pendengar tidak perlu menafsir makna yang terlalu rumit untuk memahami pesan tersebut. Namun jika kita melihat keseluruhannya, pidatonya, gaya bahasa Gus Dur tidak selalu seperti itu. Beliau seringkali memulai pembicaraan dengan cerita, pengalaman pribadi, atau humor sebelum masuk ke inti pembahasan. Secara formal, hal ini bisa dianggap kurang efektif karena gagasan utama tidak langsung disampaikan sejak awal.
Akan tetapi, dari sisi komunikasi publik, cara tersebut justru menjadi kekuatan Gus Dur karena mampu membuat audiens tetap tertarik mendengarkan pidato sampai selesai. Selanjutnya saya akan membahas penggunaan campur kode bahasa. Salah satu ciri khas Gus Dur adalah sering menggunakan istilah Arab seperti insya Allah, ukhuwah, atau istilah keagamaan lainnya. Selain itu, beliau juga beberapa kali menggunakan ungkapan Jawa yang sudah akrab di telinga masyarakat. Jika dianalisis berdasarkan kaidah bahasa Indonesia, baku, penggunaan campur kode sebenarnya kurang sesuai karena pidato resmi idealnya menggunakan bahasa Indonesia secara konsisten. Namun, menurut saya konteks di komunikasi juga harus diperhatikan. Karena mayoritas audiens Gus Dur memahami istilah-istilah tersebut, penggunaan campur kode tidak mengganggu pemahaman. Bahkan dalam beberapa situasi, campur kode justru memperkuat kedekatan emosional antara pembicara dan pendengar. Artinya, dari sisi kebakuan, bahasa memang terdapat kekurangan, tetapi dari sisi efektivitas komunikasi terhadap kelebihan. Aspek berikutnya adalah humor. Humor merupakan ciri yang sangat melekat pada Gus Dur. Beliau sering menggunakan candaan untuk menyampaikan kritik terhadap kondisi sosial maupun politik. Menurut saya, humor yang digunakan Gus Dur bukan sekedar untuk membuat orang tertawa. Humor tersebut merupakan strategi komunikasi. Melalui humor, kritik yang keras dapat diterima dengan lebih santai oleh masyarakat. Pendengar tidak merasa digurau atau diserang secara langsung. Namun secara kritis, penggunaan humor yang terlalu sering juga memiliki kelemahan. Sebagai audiens, mungkin lebih mengingat candaannya daripada pesan utama yang ingin disampaikan. Selain itu, dalam forum yang sangat formal, humor yang berlebihan dapat mengurangi kesan resmi pidato. Meskipun demikian, dalam kasus Gus Dur, humor justru menjadi identitas komunikasi yang membuat pidatonya mudah diingat hingga sekarang. Aspek lain yang menarik adalah penggunaan sindiran dan makna implisit. Gus Dur sering menyampaikan kritik secara tidak langsung. Beliau jarang menyebut nama seseorang secara terang-terangan. Ketika mengkritik suatu kebijakan atau tindakan. Sebaliknya, beliau menggunakan sindiran halus atau perumpamaan. Keunggulan cara ini adalah kritik dapat disampaikan tanpa memicu konflik secara langsung. Namun, kelemahannya tidak semua pendengar mampu menangkap maksud yang sebenarnya. Akibatnya, bisa muncul berbagai penafsiran yang berbeda. Selanjutnya, saya akan membahas kejelasan pesan. Menurut saya, salah satu kelebihan terbesar Gus Dur adalah kemampuannya menjelaskan isu yang kompleks dengan bahasa yang sederhana. Beliau sering berbicara mengenai demokrasi, toleransi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial tanpa menggunakan istilah akademik yang sulit dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif tidak selalu bergantung pada penggunaan kata-kata yang rumit, tetapi pada kemampuan pembicara menyampaikan pesan secara jelas. Meskipun demikian, terdapat beberapa kekurangan yang dapat dikritisi. Pertama, penggunaan campur kode membuat tingkat kebakuan bahasa menjadi berkurang. Kedua, struktur pidato kadang kurang sistematis karena terlalu banyak bercerita dan humor sebelum masuk ke inti pembahasan. Yang ketiga, penggunaan sindiran dan makna implisit terkadang membuat pesan tidak langsung dipahami oleh semua pendengar. Secara keseluruhan, kekurangan tersebut tidak mengurangi keberhasilan Gus Dur sebagai seorang komunikator. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, saya menyimpulkan
bahwa pidato Gus Dur tidak sepenuhnya mengikuti kaidah bahasa Indonesia formal, karena masih terdapat campur kode penggunaan humor yang dominan dan struktur yang tidak selalu dominan dan struktur yang tidak selalu sistematis. Akan tetapi, jika dilihat dari tujuan komunikasi pidato Gus Dur, sangat efektif. Beliau berhasil membangun kedekatan dengan audiens, menyampaikan kritik secara santun, dan menjelaskan gagasan yang kompleks dengan bahasa yang sederhana. Menurut saya, inilah alasan mengapa nih Gus Dur tetap dikenang sebagai salah satu tokoh dengan kemampuan komunikasi yang sangat kuat di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.